semakin seru, semakin menarik ini tentang kuota haji tahun 2024. Bagaimana sih sebenarnya kuota haji tahun 2024 itu? Kenapa beritanya sekarang rame gitu? Haji itu kan sudah selesai ya, haji tahun 2024 itu sudah selesai, tapi berita tentang kuota haji ini masih rame dan seru atau menarik untuk dibahas. Nah, bagaimana sih sebenarnya kuota haji tahun 2024 itu? Yuk kita ngobrol, kita bahas bersama-sama, bersama saya Fahrul Rozi, praktisi sekaligus pembimbing haji dan umroh. Saya ketemu tuh dengan bapak-bapak yang punya ruko sebelah di samping kantor. Ya, yang namanya bapak-bapak kan kalau ketemu itu, ini obrolan bapak-bapak ini mah gitu, obrolan random gitu. Kalau lagi musim politik ya bahas politik begitu. Kalau lagi musim pemilu ya bahasnya pemilu. Kalau sekarang ini yang lagi rame ini dibahas nih, kalau nggak pilkada ya tentang haji ini. Biasa bapak-bapak kalau lagi kumpul gitu kan, yang dibicarakan wali kota gitu. Siapa nih kira-kira wali kota, siapa yang maju nih kira-kira gitu. Itu obrolan random bapak-bapak gitu, percakapan random, ya obrolan di warung kopi. Nah, kemarin pagi itu lagi ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak yang punya ruko di samping kantor itu, tiba-tiba bapak itu, ya obrolan random kita itu, itu PBNU sama PKB katanya itu lagi bersiteru itu gitu. Gara-gara pansus haji ini gitu kan. Ya, saya sih ditanya tentang apa? Diajak ngobrol tentang PBNU lah, PKB lah, apa yang mengarah-ngarah ke situ saya nggak ngerti gitu. Tapi ketika ditanya diajak ngobrol tentang pansus haji, tentang kuota haji gitu. Karena saya waktu itu belum terlalu paham gitu. Akhirnya saya tutup obrolan itu dengan begini. Dengan filosofi haji begitu ya. Yang namanya haji itu kan panggilan sebenarnya begitu. Ya kan, namanya haji itu panggilan. Jadi seberapapun banyak duit yang dipunya oleh jamaah haji, seberapa lama pun mereka sudah daftar haji, tapi kalau belum dipanggil ya nggak bakalan berangkat haji gitu. Namanya haji panggilan gitu. Tapi ada orang yang duitnya ada tapi belum pernah daftar, tiba-tiba daftar berangkat gitu. Saya bilang namanya panggilan gitu. Entah itu dia daftarnya lewat Haji Froda yang langsung berangkat, atau kemarin itu yang lagi rame ini daftar di Kemenhak bisa berangkat, itu kan kuasa Allah gitu. Jadi saya nutupnya seperti itu gitu, karena saya nggak terlalu ngerti lah tentang kuota-kuota seperti itu begitu kan. Saya tutupnya dengan filosofi haji yang seperti itu aja. Haji itu adalah panggilan, yang manggil semuanya adalah Allah. Adapun mereka yang baru daftar kemarin itu lewat Kementerian Agama, mereka punya porsi tiba-tiba bisa berangkat, itu adalah salah satu dari sekian banyaknya cara Allah memberangkatkan para tamunya begitu. Selesai obrolan begitu kan. Pas saya berangkat ke masjid maghrib, ketemu lagi tuh dengan bapak-bapak kompleks perumahan. Ngobrol lagi bapak-bapaknya gitu. Kemarin berangkat haji ya? Iya kata saya. Oh alhamdulillah gitu. Itu kan kemarin Indonesia tuh dapat tambahan kuota itu. Tapi itu nggak bener itu. Kuotanya dijual. Lah, kata saya ini pas jalan mau ke masjid ini gitu. Ini kok kayaknya orang-orang ini update banget gitu tentang kuota haji ini gitu. Tentang persoalan haji yang sekarang lagi rame itu, yang katanya gitu, wallahu alam bener apa enggak gitu kan, yang katanya kuotanya dijual begitu. Ini gimana cara jualnya kata saya. Ya karena kita mau ke masjid gitu kan, ya saya senyum-senyum aja, nggak ingin membahas inilah gitu kan, nanti sholatnya jadi nggak khusyuk gitu. Tapi lama-kelamaan saya jadi mikir gitu, ini orang-orang membahas tentang kuota haji, katanya kuota haji itu disalahgunakan, ya dijual beli begitu kan. Saya jadi kepikiran juga gitu.
apa saya yang kurang update begitu kan? Akhirnya ya saya coba supaya saya nggak terlalu supaya saya tidak terlalu ketinggalan informasi begitu. Ya saya coba cari di Google gitu. Saya buka google.com, kemudian saya ketik kuota haji. Nah, muncul berita gitu kan. Muncul berita. Ada kalau dari YouTube Kompas TV itu beritanya paling atas ini. Jubir KPK buka suara terkait dugaan korupsi pengalihan apa ini? Tunggu, kita buka dulu. Nah, Jubir KPK buka suara terkait dugaan korupsi pengalihan kuota haji oleh Menteri Agama. Nah, ini ada nih. Di thumbnailnya itu ada 5 laporan dugaan korupsi yang melibatkan Menak. Nah, kemudian nih, ya itu semua tuh. Menteri Agama dilaporkan soal dugaan korupsi kuota haji. Nah, itu Tribun Medan TV. Ini yang YouTube semua ya. Nah, ini yang berita ininya di CNN. KPK terima 5 laporan soal dugaan korupsi kuota haji Menak Yakut. Kemudian dari jurnas.com. Ini sama beritanya. Dari Liputan 6 juga dilaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi kuota haji. Ini respon Menak Yakut. Kemudian dari Tribun Tangerang, polemik pengalihan kuota haji minta diusut tuntas. Aliansi mahasiswa serahkan bukti data ke KPK. Wah, hebat juga nih, mahasiswa ternyata punya bukti data gitu kan. Terus, nah ini semua nih, jadi beritanya itu semua tentang tentang kuota haji tahun 2024 itu disalahgunakan begitu. Terus saya jadi mikir gitu ya. Kemarin kan lagi ribut pansus haji. Jadi kalau pansus haji itu saya pikir ini ngapain DPR nih bikin pansus begitu kan, pelaksanaan haji kan udah baik begitu. Tahun 2024 ini kan pelaksanaan haji baik. Ini coba boleh ditanyalah kepada jamaah-jamaah haji atau petugas-petugas haji yang berangkat. Boleh dilihatlah bagaimana pelaksanaan haji tahun ini itu berjalan dengan baik dan lancar gitu. Kalau seandainya mau dibikin pansus begitu kan, harusnya itu yang diusut itu pelaksanaan haji tahun 2023 gitu. Dan kita sama-sama tahu baik yang haji maupun yang tidak berhaji itu bagaimana jamaah itu mulai dari tanggal berapa Zulhijjah ya, mulai dari tanggal 7 atau 8 Zulhijjah itu mereka tidak dapat catering, tidak dapat makan. Nah, beberapa jamaah itu bahkan mengeluarkan uang sendiri supaya mereka itu dapat makan. Ini fakta terjadi di lapangan begitu. Kemudian di Musdalifah, bus yang mengangkut mereka ke Mina gitu, itu terlambat datangnya gitu kan ya. Kalau mau diusut tuntas itu sebenarnya pansusnya tentang pelaksanaan haji itu ya haji tahun 2023 begitu. Karena pelaksanaannya itu ada masalah di beberapa aspek. Nah, sedangkan tahun 2024 ini kan hajinya itu pelaksanaannya wow sekali gitu. Kita bisa lihat bagaimana para petugas itu yang sigap lah melayani para jamaah gitu kan. Nah, ini ngapain lagi kata saya di pansus ini tentang pelaksanaan haji. Ternyata setelah saya cari informasi gitu, oh ini yang mau diusut nih sebenarnya tentang manajemen mungkin ya, manajemen haji atau apa ini, tentang kuota haji. Ternyata ada persoalan di kuota tambahan, di mana Indonesia itu mendapatkan tambahan kuota, kemudian kuotanya itu diduga oleh beberapa pihak itu disalahgunakan atau dijual belikan begitu. Nah,
Saya sebagai ya praktisi lah sekaligus pembimbing haji dan umroh begitu kan berharap begitu. Ya kita tahu ini kan Kemenak ini lembaga negara ya, Kementerian Agama gitu. Saya jadi berpikir gitu, apa iya ini kuota haji ini sampai dijual belikan begitu? Perasaan saya dulu waktu masih kuliah, saya kuliah di UIN dulu, itu saya pernah main ke Kementerian Agama itu kan dulu ada slogannya Kementerian Agama itu. Ikhlas beramal, kalau nggak salah begitu kan, saya masih itu tuh kalau main ke Kementerian Agama itu mesti baca tulisan ikhlas beramal begitu. Apa iya lembaga yang apa slogannya itu ikhlas beramal begitu kan sampai menjual beli kuota haji. Ini saya sih rada-rada nggak yakin begitu, rada-rada nggak yakin gitu. Maka kami berharap begitu kan supaya persoalan haji ini, persoalan kuota haji ini tidak berlarut-larut begitu. Ya tinggal Menteri Agama bersama jajarannya termasuk para dirjen PHU gitu kan, penyelenggara haji dan umrah gitu, ya adakanlah konversi pers begitu kan, beri kami informasi bagaimana sih sebenarnya terkait persoalan kuota haji ini gitu. Karena jangan sampai ibadah haji yang pelaksanaannya sudah bagus ini ternodai gitu kan, atau iya ternodai lah gitu dengan adanya berita-berita negatif tentang manajemen haji pada tahun 2024 ini gitu ya. Pasti petugas-petugas haji itu kalau seandainya betul ada seandainya kuota dijual beli gitu, pasti ada rasa kecewa bagi petugas-petugas haji itu yang mereka sudah berupaya supaya pelaksanaan haji itu bagaimana pelaksanaan haji itu lancar, maksimal begitu kan, jamaah itu pada puas, ternyata dinodai dengan adanya kejadian-kejadian negatif seperti jual beli kuota haji ini gitu. Jadi ya kami berharap gitu kan, kami yakin gitu, insya Allah kita semua ini orang-orang yang terlibat dalam haji dan umrah ini orang-orang baik semua begitu kan, tinggal nanti ya dijelaskan saja kepada publik, Menteri Agama bersama jajarannya Dirjen PHU begitu kan, kami bermohon, berharap supaya diberikan kejelasan kepada masyarakat itu apa sih sebenarnya yang terjadi begitu. Apakah betul tuduhan-tuduhan, dugaan-dugaan yang ditujukan kepada Menteri Agama ini benar adanya atau tidak begitu kan? Karena ya sebenarnya sih sahabat-sahabat kita ya di Kementerian Agama itu banyak begitu kan, dan saya yakin Kementerian Agama itu ya orang-orang baik semua karena sahabat-sahabat kita banyak di sana begitu kan. Tidak mungkin juga kan sahabat-sahabat kita waktu mahasiswa dulu, sahabat-sahabat pergerakan yang dulu waktu mahasiswa kan kita idealis banget tuh dengan pikiran-pikiran kita. Tidak mungkin juga rasanya sahabat-sahabat kita yang di sana itu sampai melakukan hal-hal yang sifatnya itu yang sifatnya itu yang melanggar hukum lah begitu kan, melanggar undang-undang lah begitu kalau bahasa ininya mah. Saya yakin mereka-mereka yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu adalah orang-orang yang baik semua. Maka dari itu supaya dugaan-dugaan, tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Kementerian Agama itu semuanya clear, semuanya terang begitu kan, dugaan-dugaan itu tidak ada gitu. Ya baiknya sih Kementerian Agama memberikan keterangan konferensi pers begitu. Jadi tidak ada lagi tuh suuzon tuh yang ada di masyarakat begitu kan terkait dengan
kuota haji ini. Karena waktu itu cepat berlalu begitu ya. Kita nih lagi ngobrolin tentang masalah kuota haji 2024, sementara negara lain itu sekarang itu sudah memikirkan bagaimana haji tahun 2025 ini. Bagaimana nanti supaya mereka itu dapat maktab, dapat tenda yang bagus, yang dekat dengan Jamarot misalnya, begitu kan. Nah, sementara kita masih ribut aja soal kuota haji tahun 2024, gitu kan. Jadi, ini benar-benar harus segera dikelirkan, segera diselesaikan, dituntaskan secepat mungkin gitu, supaya nggak berlarut-larut ini gitu. Karena kasihan juga kalau apa ini namanya ya, tema ini tentang kuota haji ini berlarut-larut gitu. Akhirnya sahabat-sahabat kita yang di Kementerian Agama yang bertugasnya itu harusnya itu mereka sudah memikirkan bagaimana haji tahun 2025 itu masih aja berkutat tentang kuota haji tahun 2024 begitu. Jadi ya harus segera diselesaikan begitu. Demikian diskusi random kita pagi ini. Mudah-mudahan kita berharap ini semua segera selesai. Dan mudah-mudahan pelaksanaan haji tahun 2025 nanti semakin baik dan semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.